kita membangun, terutama di lingkungan Grand Wisata ini, sikap-sikap yang intoleran, yang harus bagaimana kita tanamkan ke jemaat kita, ke umat kita, agar kehidupan beragama yang damai, kehidupan beragama yang yang rahmatan lil alamin kalau di Islam, yang mengayomi semua pihak ini kita tumbuhkan. Karena tidak ada gunanya ketika kita bicara tentang keberagaman, kita lupa mendidik anak-anak kita berkembang sangat pesat sekali di Kabupaten Bekasi. Paham-paham yang itu sudah mulai diajarkan anak-anak di masjid supaya mendidik umat kita, mendidik jamaah kita. Sih pada waktu itu setiap pagi kita sering diskusi sama Pak Chan pada waktu itu. Saya sangat terkesan sekali sama Pak Chan dan saya menyesal sampai beliau meninggal belum sempat saya diajak ke Indofood untuk ini. Mudah-mudahan warisan beliau tentang sikap toleran beliau ini bisa kita teruskan, terutama bagi gereja GB ini sebagai penerusnya. Mungkin itu saja Pak, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Saya melanjutkan dari apa yang disampaikan Pak Fikri ya. Memang saya sebagai dari umat Kristen, kita juga dari GPI, dari AKBP, dari GPIB begitu ya, juga harus punya tanggung jawab untuk mendidik umat atau rekan-rekan kita untuk lebih toleran gitu ya. Memang ini tidak mudah. Kalau zaman kita dulu, zaman saya mau kuliah, penantaran itu satu minggu ya Pak, seminggu ya, penantaran P4 tuh seminggu gitu loh. Nah sekarang ini kayaknya udah jarang diajarkan ya kan. Nah ini yang juga sangat disayangkan. Waktu saya pindah ke Grandwis, anak saya masih kecil, itu saya merasakan juga memang beda begitu ya. Dulu kami membaur gitu ya, saya tuh dulu suka gitu ya, nggak masalah gitu ya. Tapi ketika anak saya masih kecil pindah di Grandwis itu, dia tiba-tiba pulang nangis gitu ya. Nggak boleh main katanya, kamu Kristen katanya. Jadi ini juga miris gitu ya. Kalau seperti itu terus tidak dicegah dan kita juga tidak mengembangkan sikap toleransi umat beragama, bahaya. Ya, negara kita diambang bahaya. Jadi saya sependapat dengan Pak Sandi tadi, tidak melulu tentang perizinan gereja Pak ya, tapi bagaimana kita bersilaturahmi dengan baik dan saling menghormati. Saya rasa itu yang kita harus tumbuhkan bersama. Terima kasih. Mungkin yang menarik kemarin ini kita sekarang hampir setiap minggu ke gereja Pak. Asli Pak, setiap minggu gereja. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Pak Gede, komunitas Hindu Pak, ada disampaikan, monggo silakan. Ini live Pak, CNN Pak, silakan Pak. Baik, selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih. Saya mungkin sendirian mewakili teman-teman Hindu
Bukan berarti Bapak Ibu di sini kok hanya satu orang yang datang. Ada belum banyak memang yang masuk di grup Bapak Ibu. Pak Ketut lagi ke Bali, titip salam Bapak-Bapak semua. Terus ada juga yang lagi sakit, masih dirawat. Mudah-mudahan teman-teman kita juga yang sakit cepat sembuh. Menarik yang disampaikan Pak Adi tadi, saya juga punya pengalaman yang sama Bapak Ibu. Kalau dulu zamannya, kebetulan saya lahir di Bali, tapi saya merantau ke Lampung. Waktu SMA saya ikut orang Jawa, orang tua saya sampai saya anggap orang tua angkat. Itu biasa habis maghrib itu genduren itu karena dua orang yang manggil, bapak mewakili, saya juga harus hadir. Itu biasa Pak. Terus, iya, terus ada zaman-zaman di bulan Suro atau apa ke masjid gitu, ke musola ngantor berkat, saya biasa. Itu nggak ada yang mempermasalahkan sama sekali. Nanti kita tukar makan, pulang bawa makanan yang kita sudah tuker di masjid, di musola kita makan sama-sama. Sampai hari ini kenangan itu nggak terlupa di saya. Cuma hari ini mungkin hal seperti itu susah mungkin kita akan temuin. Tapi itu yang membuat saya sebenarnya secara nggak langsung ada di komunitas ini. Karena buat saya, ya, Muslim itu ya seperti itu gitu loh. Agama yang lain juga sama. Bagaimana bisa menerima perbedaan dengan sangat indah. Mudah-mudahan seperti tadi Pak Yudi bilang, ini akan ada roadshow ke gereja, dan sudah berapa kali juga teman-teman ke gereja tetap aja kan kita juga masih, saya juga tetap rindu, udah berapa kali juga ke teman-teman. Nah mudah-mudahan nanti saya undang Bapak Ibu ke Pura, gak usah khawatir, tetap teman-teman juga Muslim, tetap teman-teman juga Kristen gitu kan, sekalipun ke Hindu ke Pura gitu nggak usah khawatir. Jadi ini aneh menurut saya gitu loh. Jadi asal kita atur waktunya Pak Yudi ya, karena saya sudah info, mudah-mudahan tidak lama lagi kita ada kegiatan, nanti bisa saya infokan ke Pak Yudi, Bapak-Bapak nanti saya undang juga main ke Pura. Karena di samping Pura saya ada gereja Pak, gerejanya gereja Jawa. Jadi kami sembahyang, yang di gereja Jawa juga nyanyi-nyanyi, indah sekali Pak. Saya sambil duduk, yang sebelah nyanyi, saya sembahyang. Setiap minggu Pak, seperti itu. Terkadang kalau mereka ada acara, parkir di tempat kita, parkir aja nggak ada masalah. Kami pun sama, pada saat kami ada acara, izin parkir tempat mereka sama. Termasuk parkir sampai ke wilayah-wilayah kelurahan, RT, segala macam, kita koordinasi Pak. Dan ini udah puluhan tahun berjalan, tidak ada masalah sampai hari ini. Jadi ini betul-betul contoh bagaimana kami Hindu menganggap bahwa Bekasi ini wilayah kami di mana dipijak, di situ langit dijunjung, kami sangat menghargai. Jadi mudah-mudahan dari keluarga EPKUB ini, Grand Wisata dan sekitarnya, kalau Pak Sandi bilang gara-gara tadinya saya mau mundur karena kan rumah saya bukan di Grand Wisata. Pak Ketua bilang, tenang Pak Gede, kita rubah namanya. Dan sekitarnya jadi jauh gitu loh. Termasuk kata Pak Ketua, Arab Saudi termasuk Pak sekitarnya Pak Ketua. Betul katanya gitu. Jadi ini luar biasa Pak Ketua. Jadi wah tadi saya cerita seperti itu di Pura Pak Ketua, katanya hebat ya. Nggak kepikiran saya. Wah luar biasa ternyata ada S di belakangnya itu. Jadi itu teman-teman Bapak Ibu semua, saya sangat bersyukur bisa hadir di antara Bapak-Bapak ini. Terima kasih. Selamat malam ya kepada semua sahabat-sahabat saya yang terkasih dan yang tercinta. Kalau saya pribadi sih, ya dengan kondisi di Jawa ini sangat miris Pak. Nah, sangat miris. Makanya dengan munculnya ada FKUB ini bagi saya mujizat Pak. Mujizat dalam arti ya begitu sulitnya kita beribadah, ya di mana-mana di demo, dibakar. Itu menurut saya itu luar biasa. Ini saya sangat bangga kepada ya sahabat saya, Pak Ketua saya, Pak Sandi, ya dengan mengadakan FKUB. Jadi saya pribadi sih mengharap ini jangan putus, ya. Kalau bisa ini terus sampai mungkin sampai anak-anak kita, ya.
Karena saya bayangkan waktu di kampung ntar ke sebelah, kalau takbir Pak, saya udah luar kepala itu Pak. Allahu Akbar, wah itu luar kepala itu Pak. Nah, dan saya yang selalu megang gendang itu. Dum 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 dum. Itu saya menggendangnya Pak. Jadi saya begitu saya sampai di Jakarta, ya karena memang udah ada jiwa Pak ya, jiwa yang udah terdidik. Nah, dia bilang Pak Adi itu sama Pak Fikri udah terdidik dari kecil. Jadi terbawa-bawa sampai kemari Pak. Makanya saya kalau pengalaman rumah ibadah ini ya cukup ya, salah satunya di Mustika Jaya itu rumah saya tuh mau diserang, mau dibakar, tapi saya nggak pernah takut Pak. Nah, sejarah saya tuh, nama saya disebut-sebut itu, waduh luar biasa Pak. Bakarlah, inilah segala macam, tapi saya nggak pernah takut. Karena saya berkeyakinan tujuan saya kan baik, namanya kita. Tapi saya selalu berbuat ke lingkungan ya, orang tuanya istilahnya meninggal, saya berbuat silaturahmi, sakit saya kunjungin. Gitu loh. Jadi kita minta di sini ya kita harus lakukan itu juga. Nggak hanya istilahnya dalam arti nggak bisa hanya kata-kata. Kata-kata itu nggak bisa. Kita tunjukkan dengan perbuatan kita. Gitu loh Pak Ketua. Nah, jadi saya punya ide sih kalau perlu kita bikin takbiran anak keliling-keliling kita ya kan. Kebetulan kan saya punya tronton tuh. Pakai tronton saya aja malam takbiran. Ya kan? Kita keliling, kita buktikan. Memang itulah cara mendidiknya itu bagaimana anak kita masuk juga di dalamnya. Masuk, jangan dibilang tadi siapa tadi bicara tadi dibilang Pak Adi ya takbir dilarang karena gitu, itu buat kan gitu, nggak perlu kita libatkan karena memang udah ya kita alamin ya Pak Diknya waktu bagaimana dulu pelang ini minta ditutup, kita nggak usah ngomong lah, kita ya maaf pribadi kita pasti ada rasa was-was gitu loh, pasti rasa was-was. The proper minta diturunin,